Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Indah di Inspirasi for is Good. Oke, di video kali ini dan mungkin di beberapa video kedepannya saya akan membahas tentang pengalaman saya memelihara hewan peliharaan, khususnya anabul atau kucing ya. Anak bulu itu kalau bahasa cat lover itu anak bulu, jadi khusus tentang kucing. Nah, di video kali ini saya akan membahas dulu tentang hal-hal apa saja yang perlu kalian persiapkan sebelum kalian mengadopsi kucing. Oke, saya akan memberikan informasi ini berdasarkan pengalaman saya ya, dan juga hasil dari saling-saling sharing dengan teman-teman sesama cat lover. Sekarang ini kalian gak ngelihat kucing saya karena saya sekarang lagi di Kupang. Kucing saya tuh lagi dijagain sama teman saya yang di Bandung. Nah, ini kenalan dulu nih. Nah, ini kucing saya ini namanya Misty, dia sekarang lagi di Bandung. Oke, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman khususnya yang baru mau mengadopsi kucing? Yang pertama, entah itu kucing lokal maupun kucing ras, kalian udah harus mempersiapkan budget. Kenapa saya bilang budget? Karena kucing lokal maupun kucing ras itu memerlukan budget yang nggak sedikit. Jadi mau nggak mau kalian harus beli kebutuhan kucing itu, kayak makanannya, kayak pasirnya ya, pasir kucing, atau apa, tofu ya, pelet tofunya untuk cat litternya juga, terus tempat makan, tempat minumnya, kemudian persiapan untuk dia mungkinnya akan divaksin nanti, persiapan dana tak terduga, kemungkinan kalau misalnya dia tiba-tiba sakit. Gak hanya untuk kucing ras ya, tapi kucing lokal juga kalian harus betul-betul persiapan. Terus untuk kandangnya juga ya, saya sarankan sih kalau baru melihara kucing sebaiknya ada kandang dulu. Untuk kucing ras sendiri kalian harus siapkan biaya adopsinya yang kalau saya bilang nggak sedikit ya, 300.000, 500.000 itu menurut saya tetap banyak. Mainannya juga, karena kucing itu suka bermain, jadi kita mempersiapkan mainan dia juga kan, apalagi kalau kita tinggal itu sebaiknya dia ada mainannya biar dia nggak gampang stres. Kalau untuk kandang sendiri, khusus untuk kandang itu kayak ada beberapa jenis kandang, itu ada yang jenisnya kandang kayak kandang kelinci gitu. Kalau bisa sih disesuaikan dengan postur kucing yang mau kalian adop ya. Jadi jangan kucingnya gede, kandangnya kecil, kasihan. Kalau kandangnya gede, kucingnya kecil itu nggak masalah ya, itu justru bagus. Dan ada juga kandang jenis aluminium. Kalau aluminium ini bagusnya si kucingnya itu bisa lebih nyaman karena alasnya itu dia udah biasanya umumnya terbuat dari keramik, jadi bahan keramik itu kan lebih dingin ya, lebih dingin dan nggak membuat badannya sakit. Kemudian kalau seandainya dia udah berkembang biak, kalian udah harus memikirkan juga untuk kedepannya, jadi harus mempunyai cat room sendiri. Cat room sendiri ya, jadi kucing itu ditaruh di cat room misah dengan kita, jangan satu ruangan sama kita kalau bisa, kalau udah banyak ya. Itu kalau untuk budgetingnya harus kalian persiapkan. Kemudian yang kedua, kalian harus mempersiapkan mental dan fisik. Ini penting banget ya teman-teman, khusus mental dan fisik kalian. Kenapa saya bilang mental? Kucing itu adalah hewan karnivora. Karena dia karnivora, dia punya taring. Dia punya cakar. Nah, kalau dia punya cakar, dia punya taring, otomatis dia mainnya itu rada kasar. Jadi kalau dia main sama kita, cakarnya itu, kukunya itu suka keluar, secara nggak sadar nyakar kita. Nah itu kalau kita takut-takut kayak gitu, ya nggak bisa melihara kucing. Tapi kalau kita cuek aja, ya risikonya kena cakar. Ada-ada aja. Ya tapi emang seperti itu ya kalau adopsi kucing. Atau dia gemes, dia gigit. Nah itu bisa juga, itu bisa ada yang sampai luka juga ya. Yang sampai luka juga kalau dia gemes kayak gitu gigit. Sebenarnya buat dia sih nggak keras ya, tapi kalau kita namanya kita
digigit sama ada gigit taringnya gitu ya pasti berasa sakit. Kemudian kalau misalnya dia susah makan, nah itu kalian juga harus mikirin, jadi beban pikiran juga buat orang yang mau atau baru pertama kali adopsi. Dia harus makan nih, dia nggak boleh nggak makan, nanti bisa sakit ya kan. Jadi kita harus benar-benar prepare masalah itu juga. Kalau dia sakit juga kita harus siap juga dalam hal mempersiapkan waktu kita untuk membawa dia ke dokter, untuk memberi dia obat, untuk memberi dia vitamin seperti itu. Dalam hal kebersihan ya, memelihara kucing itu kalian harus mengutamakan kebersihannya. Entah itu kandangnya, entah itu cat room, kalian harus mengutamakan kebersihannya. Itu harus setiap hari dibersihkan. Tempat pupnya juga kayak gitu, itu harus setiap hari dibersihkan. Jadi kandangnya itu kita harus bersihkan rutin, kemudian tempat minumnya kita harus ganti airnya, minumnya itu yang kita taruh di situ, kena pasirnya itu harus diganti, kan bahaya untuk kesehatannya. Membuang pupnya setiap hari, terus menemani dia bermain. Kita pengennya bermain, terus lihat dia, terus main. Itu kita nggak merasa capek emang. Tapi setelah kita selesai bermain sama dia, itu kita baru berasa capeknya di situ. Kemudian yang berikutnya yang harus kalian persiapkan itu adalah pelajari karakter kucing yang mau kalian adopsi. Jadi kucing itu ada yang sifatnya itu kayak Persia. Persia itu dia karakternya rada-rada malas gitu ya. Kayak kucing lokal itu biasanya dia lebih hiperaktif sama jenis kucing Bengal. Saya dulu pernah piara kucing Bengal juga. Itu hiperaktif banget, ya bisa diem, dia termasuk jenis kucing yang kepo, nggak bisa lihat sesuatu yang bergerak itu pasti langsung dikejar atau loncat atau kayak gimana, nggak ada capeknya deh pokoknya. Mainnya ya seperti itu ya yang saya bilang tadi ya, agak rada-rada kasar. Kalau kucing Bengal itu suka nyakar, suka kayak gigit kayak gitu, suka kayak langsung tiba-tiba nyerang kita kayak gitu. Tapi ya udah, sifat karakternya dia sudah seperti itu. Nyerangnya itu nyerang pingin main ya, namanya hewan karnivora ya, kayak kita tuh dibikin kayak mangsa sama dia kayak gitu kan. Ya gimana ya, tapi seru sih, seru. Biasa kucing biasa itu karakternya ada yang manja, ada yang cuek kayak Persia. Bedanya sama Persia, kalau biasa itu dia nggak suka digendong. Kalaupun digendong berapa lama ya, hitung deh berapa detik dia pasti udah minta turun lagi tuh. Ada yang manja, ada yang cuek juga. Ada yang manja, ada yang cuek juga, ada yang galak. Ada yang galak. Ya ada yang galak juga. Galak dalam arti ya itu mainnya kasar ya, suka kayak nyakar, kayak gitu, gigit. Ada yang kayak gitu biasa karakternya. Oke, jadi itu harus kalian persiapkan juga. Nah, jatuhnya ke mental kalian lagi. Kalau kalian mentalnya nggak kuat, wah bisa stres nanti ya. Jadi kalian harus persiapkan benar-benar informasi tentang kucing yang mau kalian adopsi. Oke, dari karakternya, dari makannya harus ditanya dulu sama tempat owner sebelumnya, dia makannya apa, dia sukanya apa, dia mainnya apa, kayak gitu kan bisa tanya. Yang terakhir nih, kalau kalian adopsi kucing, begitu kucingnya udah sampai di kita, kalian jangan langsung ajak main, biarkan dia di dalam pet cargo. Yang biasanya kan kita dapat pet cargo ya kalau mau adop. Ini khusus kucing ras ya. Biarkan dia dalam pet cargonya, tapi dibuka aja pet cargonya, biarkan dia keluar sendiri, jangan kita yang narik keluar. Biarkan dia mengenal dulu daerah atau rumah barunya sampai dia nyaman, nanti dia akan keluar sendiri dari pet cargonya. Sebelumnya kita siapin aja makannya, kita siapin minumnya di situ. Nanti kalau dia udah nyaman, dia akan keluar sendiri dari pet cargonya dan dia akan makan dan minum kayak gitu. Jadi jangan langsung diajak main dulu, biarin dulu dia, tenangin dulu dia, biar dia beradaptasi dengan rumah barunya dulu. Itu yang paling utama ya, karena kalau kita langsung ngajak main, si kucingnya nanti bisa stres, malah sakit. Oke, saya kira itu aja ya kali ya, persiapan-persiapan awal yang perlu kalian ketahui sebelum kalian mengadopsi kucing. Oke, itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan di video kali ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga yang nonton ini yang mau adopsi kucing bisa mendapatkan kucing sesuai dengan apa yang dia inginkan dan kucingnya sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai ketemu di video saya yang berikutnya. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.